sampai yang ke-15. Yohanes 4 ayat 13 sampai 15. Yohanes pasal 4 ayat yang 13 sampai yang ke-15 bertulis firman Tuhan. Jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaiknya air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kehidupan, sampai kepada hidup yang kekal. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, berikanlah aku air itu, supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air. Minggu yang lalu kita sudah baca juga pasal dan ayat itu. Bicara tentang air kehidupan adalah menunjuk firman Tuhan. Pada waktu pertemuan Tuhan Yesus dan perempuan di Samaria, ternyata kedua-duanya mempunyai andalan tentang air. Perempuan Samaria mengandalkan air dari sumur yang diturunkan atau diwariskan oleh nenek moyangnya, Yakob. Itu turun temurun dari nenek moyang, itu turun temurun air dari sumur yang dibutuhkan oleh semua makhluk, termasuk manusia dan binatang. Tetapi air yang dipertahankan itu selalu membutuhkan waktu, tenaga untuk mengambil air itu. Apabila musim kemarau, itu sumur menjadi dalam. Kalau musim hujan, sumur itu menjadi dekat, mudah untuk mengambil atau menimba. Lalu Tuhan meminta kepada perempuan air itu, tetapi tidak bisa memberikan kepada Tuhan Yesus dengan alasan sumur ini terlalu dalam, cukup dalam, dan tidak ada timba untuk cukup mengambil. Tuhan berbalik untuk memberi, menyatakan bahwa orang yang minum air dari sumur ini, ia akan tetap dahaga dan tetap haus, tidak tahan lama. Habis itu datang lagi dan menimba lagi. Selalu membutuhkan energi, ya, tenaga. Tetapi orang yang minum air yang aku berikan tidak akan dahaga. Tuhan Yesus juga punya air kehidupan, tidak akan dahaga. Barang siapa yang minum air yang aku berikan tidak akan haus lagi, melainkan akan terpancar dari dalamnya mata air itu untuk membawa atau menuju atau menggiring kepada hidup yang kekal. Yang dimaksud Tuhan Yesus, air itu yang dimiliki adalah firman Tuhan. Apa benar, siapa di antara Bapak Ibu yang pernah mungkin dengar atau pernah belajar tentang kesehatan? Apa benar hidup manusia ini membutuhkan air berapa persen? Kira-kira berapa? Menurut Bapak Ibu atau saudara pernah belajar juga atau mungkin mengerti? Kira-kira berapa yang nominalnya? Kehidupan manusia ini membutuhkan berapa persen? Ya? 80. Berapa? 70%. 70% hidup manusia membutuhkan
cairan. Ya, air ya, cairan. Entah dari dua pokok yang mengandung air ya, itu juga ada airnya. 70% atau 75 membutuhkan air. Ya. Kalau begitu, perbandingannya, air dari Tuhan Yesus adalah firman Tuhan, dan air dari sumur Yakub yang dimiliki perempuan Samaria. Kalau air dari Tuhan Yesus adalah firman Allah, lalu air dari sumur Yakub itu adalah air sehari-hari dari dunia, atau bicara masalah kebutuhan lahiriah ya, itu kebutuhan lahiriah. Kalau air dari firman Tuhan yang dikatakan Tuhan itu adalah kebutuhan rohani. Kira-kira kalau 70% manusia membutuhkan air, mana yang lebih banyak? Air bicara tentang kebutuhan rohani atau firman Tuhan, kebutuhan rohani, atau air kebutuhan lahiriah atau dari sumur Yakub? Mana yang lebih banyak untuk kita butuhkan? Hah? Ayo. Sekarang lahiriah. Yang banyak, kalau 70% ya, ini kan ada dua jenis air. Air dari sumur Yakub, lalu air dari Tuhan Yesus. Bicara tentang rohani atau firman Tuhan. Sumur Yakub itu bicara tentang lahiriah, tapi itu juga dibutuhkan. Perbandingannya, yang lebih banyak mana kira-kira ini? Membutuhkan air lebih banyak mana ini? Lahiriah. Lahiriah. Yang bagus mana? Ya. Tapi tidak menghilangkan air dari sumur Yakub juga. Itu tetap juga ada, tetap kita butuh itu. Tapi mana yang paling dibutuhkan dan yang paling harus banyak dalam hidup kita? Hah? Air dari Tuhan. Bicara tentang rohani ya. Kalau air dari Tuhan itu bicara tentang rohani atau firman Tuhan, berarti kira-kira berapa perbandingannya ini? 50-50, 50-50? Tidak sampai. Ayo. Sama sebetulnya. Seharusnya nggak sama ya. Nah. Sekarang kita kualitasnya sekarang. Air yang aku berikan kepada orang yang minum air yang aku berikan tidak akan dahaga dan tidak akan haus lagi. Tapi itu akan membawa kepada hidup yang kekal. Lalu orang yang minum dalam air dari dalam sumur ini akan tetap haus dan dahaga. Terus datang kualitas air yang dibutuhkan, yang paling diutamakan, mana yang lebih berkualitas? Air dari Tuhan? Ya, oke, air dari Tuhan. Karena itu akan membawa kepada hidup yang kekal. Berarti kalau diambil 100%, taruhlah 30%, ya, 30% itu air dari sumur Yakub bicara tentang perekonomian, 70% bicara tentang kerohanian. Jadi untuk mengcover, membawa kepada hidup yang kekal, yang 70% itu lebih bagus. Yang 30% ini, ya, itu memang butuh, tetapi tidak boleh mengalahkan yang masalah rohani loh. Rohani itu lebih menonjol di dalam hidup manusia sebagai jaminan untuk membawa hidup yang kekal. Jangan jasmaninya yang menonjol. Karena itu akan tetap haus terus. Dan tidak ada jaminan untuk sampai kepada hidup yang kekal. Tidak ada. Setelah perempuan Samaria itu tahu, lalu ia minta kepada Tuhan, Tuhan, kalau begitu berikanlah aku air kehidupan itu
agar aku tidak usah datang lagi ke sini, tetapi aku juga mempunyai air kehidupan. Sadar perempuan itu. Lalu ia mengutamakan air yang ditawarkan oleh Tuhan Yesus adalah firman Tuhan. Kalau kita baca minggu yang lalu. Karena itu utamakan. Lebih menonjol kegiatan kerohanian daripada kegiatan lahiriah. Kenapa? Karena kalau kita memiliki air kehidupan, tidak dahaga, tidak haus, tahan. Tahan. Itu berkualitas. Itu imunitas. Ya. Itu membuat kita tahan, sehat. Karena kita membutuhkan ketahanan fisik, ketahanan tubuh, yaitu kuasa dari firman Tuhan. Jadi sekali lagi, kalau kita kembali kepada perbandingannya ini, maka kehidupan manusia ini seharusnya lebih dominan, lebih menonjol, lebih meningkat, lebih kreatif, lebih aktif perkara-perkara rohani daripada perkara-perkara lahiriah. Tetapi kalau kita sudah aktif dalam perkara rohani, tidak menutup kemungkinan bahwa kita akan tetap miskin. Bah, kalau begitu, terlalu banyak kegiatan rohani nanti tidak dapat apa-apa. Tidak. Justru kalau sudah mengutamakan perkara rohani, maka meningkat juga perkara-perkara lahiriah. Masih ingat Matius 6:33? Ingat ya? Oke. Kita sebut saja sahabatnya. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Mana yang lebih dulu? Yang diprioritaskan? Kerajaan Allah, rohani yang prioritaskan lebih dulu. Maka tidak akan membuat kita miskin. Semua akan ditambahkan. Bisa-bisa kalau tidak balik, jasmani kita cari lebih dahulu, rohaninya tidak, maka bisa-bisa membuat kita melarat. Ya. Membuat kita miskin. Kenapa? Karena tidak ada kuasa untuk mendatangkan yang lain. Itu loh ya. Semua akan kutambahkan kepadamu kalau kamu mencari kerajaan Allah lebih dahulu. Tidak mungkin miskin. Ayo praktekkan. Tidak mungkin miskin. Kalau rohani itu sudah didahulukan, karena itu akan mengcover hal-hal yang bersifat lahiriah. Tuhan membuka jalan. Ya. Sekali lagi, jangan-jangan kita ini miskin tidak diberkati karena tidak mendahulukan Tuhan terlebih dahulu. Dunia yang kita dahulukan, Tuhan tidak. Ya. Kerohanian ini lemah. Kalau kerohanian kita lemah, jauh lebih lemah lahiriahnya. Kalau rohani kita meningkat, lahiriah juga akan meningkat. Garis bawahi, cermati dan maknai kata-kata. Semuanya itu akan kutambahkan ke badan. Itu luar biasa. Ya. Haleluya. Apa saja yang kamu minta akan kuberikan kepadamu. Kalau firmanku tinggal di dalam kamu dan kamu tinggal di dalam aku. Minggu yang lalu ya, masih ingat tak? Ingat. Nah, apa saja kamu minta, kamu akan memperoleh kalau firmanku ada di dalam kamu, yaitu air kehidupan,
dan aku dan kamu ada di dalam aku, maka apa saja kita minta pasti dijawab oleh Tuhan. Kita baca Matius. Matius pasal yang ke-6. Ayat 31. Dua, tiga. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Apa yang dicari oleh bangsa-bangsa? Ya, semua orang bekerja itu mencari, semua bangsa, suku apapun juga,